Apakah Anda masih menganggap area pintu masuk rumah Anda hanyalah sekadar tempat untuk melepas dan memakai alas kaki? Hari ini, saya akan menyampaikan sebuah kebenaran penting bahwa pintu masuk rumah adalah hal yang menentukan nasib Anda sepenuhnya. Selama puluhan tahun, saya telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri kebangkitan dan kejatuhan tak terhitung banyaknya orang, mulai dari bintang film ternama hingga tokoh-tokoh penting di dunia bisnis. Ada satu kesamaan yang pasti dimiliki oleh mereka yang sukses. Ya, benar. Kesamaannya adalah pintu masuk rumah mereka selalu bersih dan siap menyambut datangnya keberuntungan. Jika saat ini Anda merasa hidup Anda tidak kunjung membaik, mungkin tanpa sadar Anda sedang mengundang dewa kemiskinan masuk melalui pintu depan rumah Anda. Sekali dewa kemiskinan itu menetap, ia akan sangat sulit untuk diusir. Saya akan memberitahu Anda tanda-tanda bahaya di pintu masuk yang bisa mengundang kemiskinan, yang harus segera Anda periksa sekarang juga. Yang pertama adalah pintu masuk yang membiarkan cahaya matahari barat masuk tanpa penghalang. Mungkin ada yang merasa cahaya merah menyala saat senja itu indah. Namun dalam dunia Feng Shui, matahari barat dianggap sebagai cahaya akhir. Berbeda dengan matahari pagi yang merupakan awal dan cahaya putih kehidupan yang membawa harapan, matahari barat adalah cahaya merah kemunduran dan akhir yang menutup hari. Warna merah memang warna gairah, tetapi sekaligus warna berbahaya yang mengingatkan pada darah, pertengkaran, dan kelelahan. Jika Anda setiap hari membiarkan energi yang sepi namun keras ini menerpa bagian depan rumah, sudah menjadi hukum alam bahwa semangat seisi rumah perlahan-lahan akan terkikis. Dulu, saat saya belum terkenal, saya pernah mengunjungi kos seorang teman aktor yang berbakat, namun nasibnya kurang beruntung. Pintu kamarnya menghadap ke barat, dan saat sore hari, cahaya merah seperti darah masuk tanpa ampun hingga ke bagian dalam ruangan. Saat dia tertawa lemah sambil berkata bahwa dia gagal audisi lagi hari itu, matanya tampak kosong dan seluruh ruangan terasa diliputi kelelahan yang tak terlukiskan. Naluri saya langsung mengatakan bahwa penyebab kemuramam itu ada pada cahaya yang masuk dari pintu depan. Jika itu terjadi di rumah tempat usaha, pelanggan akan menjauh. Jika di rumah tangga, semangat keluarga akan hilang. Ini ibarat memajang tanda tutup setiap hari di depan pintu, sehingga dewa keberuntungan pun sungkan untuk masuk. Bagi Anda yang memiliki pintu masuk yang terpapar sinar matahari barat, apa yang harus dilakukan? Tidak perlu berpikir rumit. Cukup pasang tirai bambu atau clay. Selain menghalangi cahaya secara fisik, karena terbuat dari bahan alami, tirai ini memiliki kekuatan untuk melembutkan energi kemunduran dan mengubahnya menjadi cahaya yang tenang. Menempatkan tanaman hias yang tinggi di depan pintu juga sangat bagus, terutama tanaman yang daunnya tumbuh menghadap ke atas karena memiliki efek meningkatkan energi positif. Daya hidup yang dimiliki tanaman akan menyerap energi negatif dari matahari barat dan mengubahnya menjadi energi bersih, bertindak sebagai penahan gelombang buruk. Dengan satu usaha kecil ini, bencana bisa diubah menjadi keberuntungan. Selanjutnya, setelah masalah cahaya teratasi, mari bicara tentang benda yang tidak boleh diletakkan di pintu masuk. Apakah Anda sering menaruh kantong sampah di dalam atau di luar pintu masuk dengan alasan menunggu jadwal truk sampah besok pagi? Sampah adalah benda yang sudah tidak berguna. Artinya, itu adalah sisa-sisa masa lalu dan gumpalan energi yang macet. Terutama sampah dapur yang dalam proses pembusukannya memancarkan energi jahat yang sangat berat dan kotor. Menaruh benda yang mengandung energi jahat di pintu masuk yang sejatinya adalah gerbang keberuntungan, sama saja dengan melemparkan lumpur ke wajah rumah Anda sendiri. Itu sama artinya dengan melambaikan tangan memanggil dewa kemiskinan dan berkata, "Silakan masuk lewat sini." Saat saya masih muda dan sibuk dengan kehidupan sehari-hari, saya pernah membiarkan sampah di pintu masuk. Anehnya, keesokan harinya saya melakukan kesalahan besar dalam pekerjaan atau hubungan dengan orang lain menjadi rumit. Ini bukan kebetulan. Kelengahan hati meski hanya satu malam akan berdampak langsung pada kelengahan nasib. Seorang pemilik klub elit di Ginza pernah mengajarkan ini kepada saya. Dia berkata, orang yang benar-benar berkelas adalah orang yang memoles pintu belakang dan kamar kecil yang tidak dilihat orang. Toko yang tempat sampahnya kotor, seberapapun mewahnya, pasti akan bangkrut. Keindahan dan kepercayaan seseorang akan hancur hanya karena satu kelalaian kecil. Getaran kotor yang dipancarkan sampah akan menghambat aliran energi di seluruh rumah dan menjauhkan jodoh serta peluang yang baik.
Lalu bagaimana jika terpaksa harus menaruhnya sementara? Pertama, siapkan wadah sampah yang memiliki tutup rapat. Jangan menaruh kantong sampah begitu saja, tapi masukkan ke dalam wadah agar kebocoran energi jahat bisa diminimalisir. Dan letakkanlah di sudut yang tidak terlalu terlihat, bukan tepat di depan pintu. Namun, langkah terbaik adalah memindahkan sampah pada malam hari ke belakang rumah atau balkon, tempat yang paling jauh dari pintu masuk. Jangan memberi celah pada hati untuk menunda-nunda dengan berkata nanti saja. Sikap hati itulah yang menjadi perisai kuat untuk menolak dewa kemiskinan. Setelah membersihkan sampah di pintu masuk, selanjutnya adalah sepatu yang berserakan. Sepatu yang berjejer di pintu masuk melambangkan perjalanan hidup penghuni rumah tersebut. Sepatu yang telah bertarung di dunia luar dan berjalan di berbagai tempat tidak hanya membawa energi hari itu, tetapi juga membawa kotoran batin dari orang lain. Pintu masuk dengan sepatu yang dilepas sembarangan adalah bukti bahwa hati penghuninya sedang kacau dan tidak menghargai langkah hidupnya. Meremehkan tindakan merapikan sepatu dengan alasan toh besok akan dipakai lagi. Sadarkah Anda bahwa kemalasan kecil itu berhubungan dengan hilangnya wibawa terhadap hidup Anda sendiri? Dewi Keberuntungan tidak mungkin mau mendukung orang yang tidak bisa menghormati langkah kakinya sendiri. Saya pernah berkunjung ke rumah seorang aktris nasional yang sangat besar. Di pintu masuknya hanya ada beberapa pasang sepatu. Namun, setiap pasang diperlakukan dengan sangat hati-hati seperti permata, ujungnya dirapikan sejajar dengan indah. Mengapa jalan hidupnya begitu cemerlang? Pintu masuk yang tenang itu menceritakan segalanya. Orang tua zaman dahulu mendidik dengan keras soal merapikan alas kaki saat masuk rumah. Itu bukan sekadar tata krama, tapi semacam ritual penyucian agar tidak membawa kotoran luar ke dalam rumah. Membersihkan debu tanah di alas sepatu dan menatanya menghadap ke arah pintu keluar. Rangkaian tindakan ini adalah bentuk rasa syukur karena bisa pulang dengan selamat hari ini dan doa agar besok bisa melangkah lagi dengan semangat. Tidak ada yang sulit. Cukup rapikan sepatu yang telah dilepas. Bagi keluarga yang memiliki anak, orang tua yang memberi contoh adalah pendidikan terbaik. Dengan melakukan satu hal kecil ini setiap hari, hati akan tertata secara alami dan kehidupan sehari-hari menjadi lebih apik. Jika hati tertata, penilaian terhadap segala hal akan menjadi jernih dan hasilnya akan menarik nasib baik. Hidup mulai tertata dari pintu masuk. Omong-omong, cara rumah berhadapan dengan rumah lain juga memiliki arti besar. Karena kondisi perumahan, seringkali pintu masuk rumah Anda berhadapan langsung dengan pintu tetangga, bukan? Ini disebut pertentangan pintu, kondisi di mana antar rumah saling memelototi. Sama seperti manusia yang jika terus-terusan saling menatap akan menimbulkan pertengkaran, jika rumah saling membenturkan energi, akan mudah timbul gesekan dan rasa persaingan yang tidak perlu di antara penghuninya. Energi yang masuk dari rumah lawan akan bertabrakan langsung dengan energi rumah sendiri. Setiap membuka pintu, Anda merasa diawasi tetangga. Jika ketegangan bawah sadar ini berlanjut, rumah bukan lagi tempat istirahat, tapi menjadi medan perang yang tidak menenangkan jiwa. Dewa keberuntungan paling membenci pertengkaran dan ketegangan, jadi keberuntungan dan rezeki tidak akan mau mendekat ke rumah yang alirannya tidak damai. Lalu bagaimana solusinya? Tentu tidak mungkin membangun ulang rumah. Tenang saja, caranya mudah. Fokuslah untuk melembutkan aliran energi, bukan memblokirnya. Misalnya, letakkan satu pot tanaman besar di depan pintu sebagai penghalang pandangan. Daya hidup tanaman akan menyerap energi yang kasar dan mengubahnya menjadi energi yang lembut. Atau, memajang lukisan indah di pintu masuk juga bagus. Tujuannya adalah menerima energi yang datang dari rumah lawan dengan sesuatu yang indah, memurnikannya, baru membiarkannya masuk ke dalam rumah. Ada orang yang memasang cermin, tapi saya sarankan jangan lakukan itu karena cermin memantulkan energi dan justru bisa memperbesar masalah. Ada sebuah rumah yang menanam pohon nandina di antara pintu masuknya, harapannya agar kesulitan berubah menjadi kebaikan. Seiring berjalannya waktu, tanaman itu menjadi penghalang pandangan yang rimbun. Ajaibnya, hubungan dengan tetangga yang tadinya kaku menjadi harmonis dengan sendirinya. Yang terpenting bukanlah penghalang fisiknya, tetapi hati yang penuh pengertian untuk menghormati wilayah masing-masing dan membangun hubungan yang damai. Ketika hati itu terwujud dalam bentuk nyata, energi buruk akan hilang dengan sendirinya. Nah, dari semua yang sudah saya bicarakan, ada satu tindakan paling dasar yang menjadi kunci segalanya. Apakah itu?
Itu adalah menyapu setiap pagi. Mungkin banyak yang membersihkan rumah seminggu sekali, tapi khusus untuk pintu masuk, tolong sapulah setiap hari. Debu pasir dan daun kering yang menumpuk di lantai pintu masuk bukan sekadar kotoran. Itu adalah gumpalan energi jahat dan kesialan yang terbawa dari luar. Anda pasti pernah melihat biksu atau penjaga kuil menyapu halaman setiap pagi, bukan? Itu adalah pembersihan fisik sekaligus ritual penting untuk menata energi di ruang suci, tempat bersemayamnya ilahi. Dulu saya pernah sangat tersentuh melihat seorang biksu muda di kuil tua Kyoto yang menyapu taman dengan sapu lidi tanpa memikirkan hal lain. Di tengah keheningan yang hanya diisi suara sapu, saya bisa merasakan udara menjadi jernih dari tempat yang telah disapu. Saat itu saya sadar, itu bukan sekadar bersih-bersih, tapi latihan melihat ke dalam diri dan membersihkan kegelapan batin. Pintu masuk rumah pun sama persis. Tindakan menyapu pintu masuk setiap pagi adalah persiapan untuk menyambut keberuntungan hari itu dan ritual memasang pelindung gaib. Pintu masuk yang malas disapu akan menghalangi masuknya keberuntungan karena terhalang energi jahat di lantai. Akibatnya, energi baik tidak berputar di dalam rumah dan energi tua menumpuk seperti endapan lumpur, merampas vitalitas tubuh dan jiwa penghuninya. Sejak zaman dahulu, kata menyapu memiliki makna mengusir kesialan. Meski pagi Anda sibuk, luangkan waktu 5 menit saja. Ambillah sapu. Dengan berkonsentrasi pada gerakan menyapu, Anda akan merasakan kebisingan dalam hati Anda ikut tersapu keluar. Sapu bukan sekadar alat kebersihan. Itu adalah tongkat ajaib untuk mengundang keberuntungan dan alat penyucian untuk mengusir kesialan. Kita sudah membahas banyak hal. Ciri-ciri pintu masuk yang mengundang dewa kemiskinan adalah membiarkan cahaya barat masuk, menumpuk sampah, sepatu berantakan, pintu yang saling berhadapan tanpa penghalang, dan pintu yang tidak pernah disapu. Apa kesamaan dari semua ini menurut Anda? Jawabannya adalah ketidakpedulian dan kemalasan. Hati yang enggan memberi sedikit perhatian dan usaha pada ruang tempat tinggalnya, terutama pintu masuk yang merupakan gerbang energi. Dewa kemiskinan justru menempel pada hati yang malas bersusah payah itu. Menata pintu masuk bukan sekadar bersih-bersih atau mendekorasi ruangan. Menata pintu masuk adalah pernyataan diri kepada semesta bahwa Anda menata hati dan menjalani hidup dengan cermat. Sikap indah yang menghargai dan menghormati hidup sendiri, itulah yang akan memanggil energi murni dan mengundang dewa keberuntungan. Pintu masuk Anda adalah cermin yang memantulkan masa depan Anda. Tolong, gosoklah cermin itu setiap hari hingga mengkilap dan undanglah masa depan yang bersinar terang.